Selamat malam teman-teman. Hari ini itu hari Jumat tanggal 26 Januari ya. Kali ini saya akan bahas yaitu Sinarmas Group ya. Kenapa tiba-tiba bahas beginian gitu? Karena akhir-akhir ini itu sempat terlintas ya di pikiran saya gitu. Satu saham yaitu DSSA gitu yang sekarang menjadi saham termahal ya di bursa kita gitu. Dimana satu lembarnya itu dihargai Rp147.975 atau satu lot itu 1,4 juta gitu. 1,4 juta untuk satu lot DSSA ya. DSSA ini itu ternyata Sinarmas Group ya. Mohon maaf tadi ada kesalahan ya. Ini satu lotnya itu 14 juta ya untuk DSSA gitu. Dan DSSA ini itu adalah Sinarmas Group ya, Sinarmas Group dan ini bersumber dari Wikipedia yaitu Sinarmas Group itu punya banyak sekali ya, banyak sekali bisnisnya gitu. Di sini saya eh, udah kumpulkan yang merupakan perusahaan terbuka ya. Jadi yang ada di bursa kita gitu. Itu ada Friend, Tekim, INKP, Smart, Daya, SMMA, dan lain-lain sampai GEMS ya. Dari sekian banyak ini itu yang saya tertarik itu hanya satu ya yaitu GEMS gitu. Friend kita tahu sendiri itu harganya dekat 50 makanya saya tidak suka ya. Kemudian Tekim, Tekim itu dividennya kecil banget ya. Meskipun earningnya dia itu gede banget, gede nih earningnya itu tapi dividennya itu 25, 25, 25 gitu hanya 1%, 2% dari labanya gitu. Dan INKP pun sama gitu. INKP dividennya 50, 50, 50. Padahal earningnya dia itu gede gitu. INKP. Kemudian untuk Smart ini likuiditasnya terlalu kurang ya. Smart ini likuiditasnya terlalu kurang gitu. Dan ini itu uh, live ya. Ini live itu rugi ya. Dia merugi terus gitu untuk live dan SMMA itu likuiditasnya juga kurang ya. Meskipun sempat naik ya. Beberapa hari lalu sempat ikutan naik gitu. Volumenya udah mulai ada cuma SMMA terlalu beresiko ya. Dan untuk live mohon maaf ini itu daya ya, ini daya, ini live ya. Live ini sebenarnya cukup oke ya, cuma kadang dia itu suka minus gitu. Kuartal 3, kuartal 4 minus. Ini kuartal 3 minus gitu. Makanya live itu saya nggak suka ya, apalagi harga sahamnya kan di 6.000 gitu. Sementara earningnya itu cuma 170-an gitu. Itu ya makanya live nggak suka. Kemudian BSDE dan Demas itu sektor properti ya. Walaupun Demas itu sebenarnya menarik ya, dividennya gede dan likuiditasnya oke banget gitu. Cuma karena sektor properti gitu, saya secara pribadi aja ya kurang suka dengan sektor properti gitu. Kemudian ini pergerakan harga saham DSSA ya ini sejak Mei 2023 itu sampai sekarang itu udah naik 303% ya. Cuma yang naik kenceng itu di akhir-akhir ini gitu. Ini naik, suspend, turun dikit, kemudian ngegas lagi sampai atas gitu. Ini juga kayaknya turun karena supaya nggak disuspend aja gitu sebenarnya gitu. Ini DSSA-nya kenapa saya mencoba untuk riset sahamnya Sinarmas Group gitu. Kemudian yang terakhir itu GEMS ya. GEMS ini yang menurut saya menarik ya. Pertama sektornya itu batu bara ya, energi gitu. Sektor energi kita tahu sendiri ya, energi di Indonesia terutama batu bara itu hampir nggak ada matinya ya. Di IPO-nya itu tahun 2011, nilai nominal 100, IPO di 2.500 ya. Dan pemegang saham pengendali GEMS ini DSSA secara langsung ya. DSSA-nya langsung gitu. Dia memiliki 51% dari saham GEMS ya. Sementara porsi retail itu 12% sebanyak 7,06 juta lot. Dengan jumlah lembar saham sebanyak ini itu
pemegang sahamnya itu memang masih agak banyak ya di angka 7 ribuan gitu. Cuma 3 bulan terakhir itu semakin berkurang ya, berkurang terus gitu. Dan secara earning pun GEMS ini tuh menarik ya. Ini kuartal 3 memang batubara itu lagi drop semua ya kuartal 3 gitu. Dividennya juga gede ya. Ini dividennya gede gitu. Dengan harganya di 5.800, dividen 800, 1.800 itu yieldnya itu udah di atas 10% semua ya. Jadi ya menarik GEMS ini ya. Apalagi pembagian dividennya bukan sekali ya, cuma 2 kali dalam 1 tahun ini, bahkan 2022 3 kali, 2021 3 kali juga gitu. Untuk GEMS ya. Dan ini harga saham GEMS ya, likuiditasnya memang sebenarnya masih cukup kurang ya, cuma segini ya udah oke lah, udah oke gitu. Dan GEMS ini ternyata beberapa bulan ya, sejak bulan 11 itu berarti sekarang udah 3 bulan itu diakumulasi ya sama broker DH gitu. Sellernya retail ya, XC, XL, YPNI gitu. Padahal ini saham non liquid tapi retailnya banyak ya. Ternyata di periode ini itu saat dividen jumbo ya. Ini kalau nggak salah dividennya 800 kayaknya. 800 dividen jumbo. Ternyata di periode ini itu ada distribusi ya, distribusi cukup besar gitu. Nah, ini dividennya 800 dan ternyata ada distribusi ya dari broker DH ya 101 ribu lot dengan average distribusi di harga 7 ribuan gitu. Ke 7 ribuan dan di periode setelah distribusi dari sini sampai sekarang itu di buyback lagi ya. Buybacknya udah 50%-nya ini udah 50%. Tadi kan distribusi 101 ribu ya. Ini buybacknya udah 54% ya. 54% di buyback dan sellernya retail. Retail yang dapat barang dari sini ya. Mungkin retail lihat ada dividen jumbo, mereka beli dan ternyata setelah dividen gap down turun terus gitu. Dan di sini retail bosen ya. Karena ya udah dari September gitu, udah hampir setengah tahun ya retailnya bosen dan cut loss gitu. Barangnya ditampung lagi sama DH ya, broker DH gitu. Bahkan di sini juga ada dividen juga gitu. Cuma sayangnya di GEMS ini itu kalau kita tarik broker Sunmary sejak awal distribusinya tadi itu ya belum ke akumulasi semua ya, karena masih terakumulasi sekitar 54%-an ya, masih ada sisa 46 ribuan lot gitu dan mostly dipegang sama broker retail ya dengan average di atas 6 ribuan, 6.500, 6.800 gitu. Dan dari down detailnya GEMS ini tuh terlihat bahwa yang akumulasi DH ini itu dia itu hanya mau nampung barang ya, dia jarang banget HK gitu, jarang banget makan kanan gitu. Jadi dia hanya masang bid gitu, masang bid di bawah ini, di bawah 6.000 ya. Kalau diangkat ke dekat 6.000 dia akan jualan ya. Artinya dia juga masang over di dekat-dekat 6.000 gitu. Makanya untuk saham GEMS ini sebenarnya kita ikut masang bid aja gitu. Kita ngikuti gaya mainnya market makernya ya. Kita masang bid dan beli di harga di bawah 6.000 ya untuk saham GEMS ini. Itu sih kenapa saya lebih memilih GEMS ya dari saham-sahamnya Sinarmas Group. Karena ya itu, dari beberapa sisi, dari bandarmologi, dari fundamental itu cukup oke ya untuk saham GEMS gitu. Untuk saham GEMS sendiri. Dan ya menarik menurut saya untuk saham GEMS. Cukup sekian sih untuk pembahasan Sinarmas Group ya. Sinarmas Group dan kesimpulannya ya saham GEMS menarik gitu. Cuma kalau saham-saham model gini ya kita harus berani main time frame ya. Tapi kalau Bapak Ibu yang di pemikirannya itu udah pikir, "Oh, saya 1 tahun dapat gain 10% udah cukup gitu ya. GEMS ini bisa jadi opsi gitu karena dengan dividennya aja itu udah lebih dari 10% gitu. Jadi ya Bapak Ibu dapat dua, nanti ada dividen dan juga ada capital gain ya kalau harga sahamnya naik. Cuma kalau akumulasi gini kan udah indikasinya memang mau naik ya. Jadi gitu sih untuk saham GEMS ya.
Semoga bermanfaat, semoga menjadi referensi untuk investasi Bapak Ibu teman-teman semuanya. Terima kasih, selamat beristirahat kembali.